Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juju Julaiha dari PAUD. 1C akan mempresentasikan tentang pembaharuan pembelajaran, yaitu tentang paradigma baru PAUD. Nah, dalam paradigma baru PAUD ini berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, dalam paradigma ini tadi sudah diterangkan dalam hadis. Sekarang ada pengertian paradigma baru PAUD. Nah, paradigma baru PAUD pendidikan anak usia dini merupakan cara pandang modern dalam proses pendidikan yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran. Anak tidak lagi dianggap sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai individu yang aktif, kreatif, dan memiliki kemampuan untuk membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman langsung. Setiap anak dipandang unik dengan potensi, minat, serta gaya belajar yang berbeda, sehingga pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pengembangan anak. Nah, adapun menurut Susanto, paradigma baru PAUD menegaskan pentingnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, di mana anak merasa dihargai, diterima, dan bebas berekspresi. Lingkungan yang kondusif mendorong anak untuk belajar secara alami dan penuh semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi serta memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, adapun dalam paradigma baru ini ada prinsip-prinsip, yaitu prinsip menurut Suryadi dan Ulpah. Pendidikan anak usia dini sebaiknya dilaksanakan melalui kegiatan yang menyenangkan, kontekstual, dan bermakna bagi anak. Pembelajaran tidak boleh menekankan hasil akademik semata, melainkan harus memperhatikan seluruh aspek perkembangan anak secara terpadu, seperti kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan fisik motorik. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan bagi anak untuk bereksplorasi, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri melalui pengalaman nyata. Nah, prinsip-prinsip paradigma baru PAUD diantaranya: 1. Berpusat pada anak. Anak menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, belajar melalui bermain, karena bermain merupakan kegiatan utama anak usia dini. Yang ketiga, pembelajaran holistik dan integratif. Paradigma baru PAUD memandang bahwa setiap aspek perkembangan anak saling berhubungan. Yang keempat, lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Dalam lingkungan belajar harus dirancang agar anak merasa nyaman, bebas berekspresi, dan tidak takut salah. Yang kelima, pembelajaran kontekstual dan bermakna. Artinya, anak belajar lebih efektif ketika materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang keenam, keterlibatan keluarga dan masyarakat. Pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga PAUD, keluarga, dan masyarakat. Yang ketujuh, menghargai keberagamaan anak. Dengan demikian,
Penerapan paradigma baru PAUD dalam pembelajaran bukan hanya perubahan metode, tetapi juga perubahan nilai dan cara berpikir tentang anak. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk generasi yang kreatif, mandiri, berkarakter, serta memiliki kemampuan berpikir dan sosial yang baik. Pendidikan anak usia dini yang berlandaskan paradigma baru akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul di masa depan. Kesimpulan, paradigma baru pendidikan anak usia dini menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, bukan sekedar penerima pengetahuan. Prinsip-prinsip paradigma baru PAUD menekankan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Di antaranya harus menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan. Dalam implementasinya, paradigma baru diwujudkan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang bermakna, serta melibatkan kerjasama antara guru dan orang tua serta masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.